Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedulur dongeng tengah malam. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam baik ya, dalam keadaan sehat selalu, supaya tetap bisa ketemu di dongeng tengah malam. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Di Satya ya. Mbak Di Satya itu punya IG. Monggo dicek IG-nya Mbak Di Satya ya. IG-nya @disatya_febri. Ini berasal dari Surabaya. Jadi @disatya_febri. Sebenarnya Mbak Di Satya ini punya banyak berita, baik yang dialami sendiri atau orang-orang terdekatnya. Tapi untuk kali ini Mbak Di Satya akan menceritakan pengalaman waktu di rumah yang sampai saat ini masih ditinggalinya. Tapi sebelum ke cerita, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa like-nya, klik like-nya, dan komentarnya juga ya, jangan lupa. Yang di Spotify jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D Alvan. Baik, kita langsung ke ceritanya dari Mbak Di Satya Febri ini. Orang tuanya Mbak Satya pindah ke rumah yang sekarang ditempati ini adalah tahun 2001-an. Sebelumnya rumah masa kecilnya Mbak Satya ini ada di Surabaya Barat. Sedangkan rumah yang baru ini ada di perkampungan padat di Surabaya Pusat. Tepatnya di daerah belakang mall ya, bisa disebut mall terbesar di Surabaya. Sebenarnya di rumah ini Mbak Satya itu nggak pernah melihat hal-hal aneh seperti sekelebat bayangan hitam yang sering kali Mbak Satya lihat berjalan di ruang belakang rumah lama yang dulu ya di Surabaya Barat. Tapi di rumah ini entah mistis atau tidak, sekitar tahun 2007 Mbak Satya ini melihat dua kejadian aneh di luar nalarnya, di luar nalar umumnya lah maksudnya. Yang pertama, Mbak Satya ini yang memang senang sekali menyendiri di balkon ya. Waktu itu pertengahan Agustus tahun 2007-an, tengah malam ya. Mbak Satya ini pernah melihat 3 benda mirip tabung dengan lampu di masing-masing ujungnya. Benda ini jauh melayang di angkasa, berjalan pada satu garis lurus. Satu benda itu berukuran besar berada di tengah. Sedangkan ada 2 lagi benda yang lebih kecil. Nah, benda yang besar ini berjalan sambil bergoyang, jadi bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Mbak Satya memperhatikan sampai benda itu jauh dari jangkauan matanya. Karena memang benda itu berjalannya pelan, jadi Mbak Satya itu cukup lama memperhatikan benda tersebut. Kalau dihitung waktu ya katanya sekitar 4-5 menit lah sampai benda itu menghilang. Itu ya kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua itu di pertengahan Oktober tahun 2007. Jadi selang Agustus, September, Oktober 2 bulanan ya dari kejadian pertama. Sekitar habis isya di balkon, Mbak Satya ini dikejutkan ada seekor burung hantu besar itu berwarna putih bersih. Dan burung itu berhenti tepat di atas kabel listrik ya, sekitar 2 meteran lah di depannya Mbak Satya itu. Dan matanya itu besar sekali. Menurut Mbak Satya, burung hantu itu sepertinya memperhatikan Mbak Satya yang ada di balkon itu.
Karena burung itu putih bersih ya, saking takjubnya Mbak Satya itu sampai nggak ingin berpaling untuk melihat memalingkan pandangannya dari burung hantu tersebut. Tapi Mbak Satya juga ingin memberitahukan kakak laki-lakinya yang sedang nonton TV di atas ya. Makanya kakaknya lah dipanggil lah sama Mbak Disatya ini. Sayangnya kakaknya itu sepertinya nggak mau diganggu. Jadi ya Mbak Disatya terpaksa masuk memberitahukan apa yang dilihatnya. Mas, ada burung hantu besar putih di balkon. Sayangnya ketika mereka berlari ke balkon, burung itu sudah hilang. Mbak Disatya sangat yakin melihatnya karena kejadian waktu Mbak Satya dan burung itu berpandangan sekitar hampir 1 menitan lah, dan itu masih tetap posisi di depannya burung itu. Sampai Mbak Satya memutuskan berlari ke dalam untuk memanggil kakaknya. Ternyata burung itu sudah nggak ada lagi di tempatnya. Itu tadi adalah 2 kejadian yang diceritakan Mbak Disatya ya, yang dianggap nggak masuk di nalar. Nggak tahu menurut sedulur dongeng tengah malam, monggo dikasih pendapatnya di kolom komentar. Tapi yang mau diceritakan Mbak Disatya sebenarnya bukan di kedua kejadian itu ya, tapi kejadian lain yang dialami di rumah yang sekarang ditinggali Mbak Disatya ini. Dan kejadiannya ini sering dialami setelah tahun 2010. Tapi awal keluarga Mbak Satya ini pindah ke rumah ini, tetangga samping rumahnya itu pernah bercerita kalau dulu itu ada saudaranya itu datang ke rumahnya, dan kebetulan saudaranya itu duduk di teras rumahnya yang menghadap langsung ke pekarangan rumahnya Mbak Disatya yang ada pohon pisangnya. Sebagai gambaran rumahnya ya, rumahnya Mbak Disatya ini berada di pojok pertigaan gang. Lah, tetangganya yang ini ikut gang samping rumahnya. Dia bilang kalau saudaranya itu berkata, "Loh, omahe wis ana sing manggoni, tapi iku sing jaga wit gedange sik ana, wonge gedhe ireng." Maksudnya ya, loh, rumahnya sudah ada yang menempati, tapi itu yang jaga pohon pisangnya masih ada, orangnya itu besar dan hitam. Tapi alhamdulillah bulan berikutnya ketika saudara tetangganya itu datang lagi, katanya penunggu pohon pisang itu sudah nggak terlihat. Begitu juga hari-hari setelahnya, dia datang lagi sudah nggak pernah menemukan penunggu yang tadi dimaksudkan. Kemudian di sekitar tahun 2013-an, saat Mbak Disatya baru menikah, dan dari sebelum menikah itu kan ada keponakan yang ikut Mbak Satya dari bayi ya, namanya Eca. Karena ikut Mbak Disatya, dia bilang kalau manggil Mbak Disatya ini mama. Lah Eca ini di usianya 3 tahun suka mengobrol sendiri. Karena Mbak Disatya percaya bahwa mereka yang tak terlihat itu ada. Jadi dipikirnya tidak ada masalah kalau Eca memiliki teman khayalan yang selalu mengajaknya ngobrol dan bermain. Selama itu tidak mengganggu sekali. Suatu ketika Mbak Eca iseng bertanya, "Dek, kamu lagi ngobrol sama siapa?" Eca menjawab, "Sama temanku mah, namanya Bu Viva." Tanya lagi lah sama Mbak Disatya, "Bu Viva, kok lucu namanya, masih kecil juga?" "Enggak mah, sudah besar, cantik, rambutnya panjang." Ya udah, karena tingkah Eca masih dianggap wajar,
Mbak Disatya pikir Bu Viva ini tidak akan menjadi masalah lah nantinya. Pernah juga siang-siang saat Mbak Disatya berada di kamar bawah ya, dan Eca lagi nonton TV di ruang tengah. Di dalam kamar posisinya Mbak Disatya ini masih bisa melihat Eca yang waktu itu duduknya tepat di depan tangga menuju lantai atas. Tiba-tiba sekelebat Mbak Disa itu seperti melihat seorang perempuan berambut panjang dengan baju warna putih itu naik ke atas. Terus kemudian Mbak Dia bertanya ke Eca, "Dek, barusan ada orang yang naik ke atas." Dan dijawab sama Eca, "Iya, itu temanku Bu Viva." Mendapat jawaban dari Eca seperti itu, bisa dibayangkan ya kagetnya Mbak Disatya ya. Kok maksudnya sama gitu loh, apa yang dilihat dengan apa yang dijawab sama Eca. Ada lagi kejadian suatu sore maghrib ya. Mbak Disatya pernah melihat Eca ini berada di pinggir lantai atas, pinggir tangga ya. Itu sedang tertawa-tawa sambil melihat ke bawah. Mbak Disatya yang penasaran kemudian mendekatinya sambil ikut mengintip ke bawah. Di bawah Mbak Disatya ini melihat tantenya itu sedang menonton TV, tapi tidak sedang terlihat berbicara atau bercanda dengan Eca. Bahkan sepertinya tantenya itu nggak tahu kalau Eca ini mengintip dari atas. Kemudian ditanyalah Eca, "Kamu tertawa apa?" Dijawab sama Eca, "Itu loh Ma, sama Bu Viva." "Mana?" "Itu duduk di samping ibu." Ibu adalah panggilan Eca ke tantenya Mbak Disatya ini. Padahal tantenya itu lagi duduk sendiri. "Bu Viva itu loh Ma, habis keramas, rambutnya basah nggak pakai handuk, lucu." Lanjut Eca sambil menahan tawa. Dan Mbak Disatya pun hanya bengong karena Mbak Dia nggak bisa melihat siapa-siapa di bawah, hanya Eca aja yang bisa melihat katanya temannya Bu Viva ini. Terus sekitar seminggu berikutnya Eca bercerita, "Mah, sekarang aku punya teman baru lagi, namanya Wiyit. Dia tinggal di kamarnya Om Eka." Nah, Om Eka ini adalah kakak laki-lakinya Mbak Disatya ini, yang waktu itu sudah jarang pulang karena bekerja di Madiun. "Wiyit datangnya dari Jakarta." "Terus Bu Vivanya mana?" kata Mbak Disatya. "Bu Viva masih ada. Jadi aku punya 2 teman sekarang." Tapi kehadiran Wiyit di rumah seperti yang Eca ceritakan, ternyata nggak sampai 1 bulan. Bahkan hanya 1 mingguan si Eca ini bercerita kembali kalau Wiyit sudah balik ke Jakarta. Waktu iseng Mbak Disatya tanya, "Naik apa?" Dia bilang jalan kaki. Atau nggak tahu ya, karena kan memang mau di dunia lain, bisa melayang atau gimana tiba-tiba sampai di sana. Tapi itu yang dilihat dari sisi Eca. Tapi beruntungnya dugaan Mbak Disatya soal teman khayalan dari Eca ini benar. Karena pada saat usia tertentu pasti teman khayalan itu akan pergi sendiri. Jadi setelah usia Eca tepat sehari setelah berulang tahun, dia bercerita kalau Bu Viva itu sudah pergi dan gak pernah terlihat lagi. Nggak tahu, ini nggak disebutkan ulang tahun ke berapa ya Eca ini.
Mungkin Mbak Disatia bisa komentar ya di kolom komentar umurnya berapa ini sampai teman khayalannya ini hilang dari kehidupannya Eca ini. Itu tadi cerita dari Mbak Disatia ya. Dari catatan terakhir Mbak Disatia menyampaikan maaf kalau mungkin membingungkan karena Mbak Disatia langsung mengetik dari ponsel. Minggu depan insya Allah Mbak Disatia akan berbagi pengalamannya, pengalaman Mbak Disatia sendiri di rumahnya. Sampai akhirnya suaminya Mbak Disatia ini minta bantuan temannya untuk mengusir makhluk yang sering mengganggunya. Ditunggu cerita berikutnya ya Mbak Disatia. Oh iya, jangan lupa ini kan ada IG-nya Mbak Disatia ya. Bisa follow IG-nya Mbak Disatia. IG-nya @disatia_febri biasa ya. @disatia_febri bisa dicek IG-nya Mbak Disatia ini. Terima kasih Mbak Disatia atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita berikutnya. Dan bagi sedulur dongeng tengah malam, kalau ingin berbagi cerita bisa email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Nanti akan dibawakan di dongeng tengah malam ini. Juga terima kasih buat sedulur dongeng tengah malam yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D ya, serta komentar-komentar yang sudah diberikan di dongeng tengah malam. Terima kasih semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan, kelancaran segala urusannya. Amin. Sebelum saya akhiri, yang belum subscribe monggo jangan lupa di subscribe dulu. Yang di Spotify yang belum follow monggo di follow dulu supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari dongeng tengah malam. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.